Hari ini saya dibonceng nih, selamat saya. Bapak KDM, salam dari saya, dari Timor Leste. Assalamualaikum, Bapak Aing. Halo KDM, apa kabar KDM? Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada seorang politikus yang bernama Ade Armando, adalah seorang politikus sama halnya seperti Rocky Gerung ya. Seorang politikus dan seorang dosen ya, seperti Rocky Gerung persis. Dan ini akan mengkritik balik tentang statement dari Kang Denny Cagur ya. Oke, seperti apa? Kita dengarkan bersama. Let's go. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa pantas pelawak Denny Cagur mengecam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman anak bermasalah ke barak militer? Menurut saya sih tidak pantas. Dengar saja pendapatnya. Denny menganggap anak-anak nakal sebaiknya tidak dikirim ke barak militer. Denny yang juga anggota DPR dari PDI Perjuangan ini menganggap masing-masing anak harus didekati secara personal karena masing-masing anak memiliki masalah berbeda. Denny juga menganggap TNI tidak memiliki kurikulum pendidikan formal. Buat saya, Kang Deddy nggak perlulah menanggapi Denny. Usulan Denny agar setiap anak nakal direspon satu demi satu itu tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting, menurut saya, Denny adalah contoh anggota DPR yang mengabaikan kewajibannya. Sehingga, ya apa pantas dia memberi petuah ke Deddy. Kang Deddy adalah salah satu pejabat Indonesia yang bukan saja berteori, tapi juga bekerja serius. Hari demi hari, dia ada di lapangan menemui rakyat. Saya pernah mengontaknya untuk keperluan mewawancarainya di Cokro TV. Kang Deddy minta maaf, tidak bisa, karena setiap hari dia harus memantau langsung apa yang terjadi di lapangan. Kang Deddy adalah pejabat negara yang memilih tidak makan gaji buta. Dia bahkan mengeluarkan uangnya pribadi untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Ini semua tidak dimiliki Denny. Denny harus ingat, dia saat ini bukan cuma pelawak. Dia adalah anggota DPR. Tapi celakanya, kita tidak pernah melihat sosoknya sebagai anggota DPR. Seorang anggota DPR itu adalah orang yang dipilih rakyat untuk jadi wakil mereka di DPR. Anggota DPR digaji sangat besar. Saya duga sih penghasilan normalnya setiap bulan mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Itu di luar kendaraan, rumah, biaya komunikasi, bahkan pakaian. Jadi anggota DPR itu memang dijamin hidupnya agar bisa berjuang bagi rakyat. Tapi orang seperti Denny tidak pernah terlihat menjalankan kewajibannya sebagai orang yang memang berjuang untuk rakyat. Denny itu bisa dilihat sosoknya setiap hari atau hampir setiap hari. Dia adalah pengisi program kuis terkenal di stasiun televisi Trans 7. Dia hadir di acara arisan. Fungsinya menemani tim-tim warga sipil yang bertarung memperebutkan hadiah melalui pertandingan yang kompetitif. Mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang sulit walau lebih sering sih mudah. Denny ada di sana untuk menemani tim-tim yang terdiri dari 5-6 orang. Terus terang, Denny itu terlihat pintar. Dia seringkali terlihat memberikan jawaban yang tepat untuk memenangkan tim. Tapi pertanyaannya, apakah itu kegiatan yang harus dijalankan seorang anggota DPR? Acara itu berlangsung sekitar 1/4 jam, dimulai sekitar jam 20.15 dan berakhir pukul 21.30. Denny terlihat lucu, bahkan kadang sangat lucu. Tapi pertanyaannya lagi nih, apakah itu adalah bagian dari pengabdiannya atau kerjanya sebagai wakil rakyat? Saya menduga sebagai salah satu host, dia bekerja di arisan selama sekitar minimal 3 jam per hari di studio. Penghasilannya saya duga juga sangat besar. Seperti honor para pemain sinetron, dia mungkin sekali mendapat bayaran 50 juta rupiah per episode. Jadi kalau selama sebulan dia tampil 40 kali, dari arisan dia memperoleh penghasilan 2 miliar rupiah. Tentu saja, bila Denny adalah sekedar seorang pemain sinetron, tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya, Denny kan adalah anggota DPR. Mengapa dia merasa pantas menghabiskan 3 jam per hari dalam hidupnya untuk melawak? Seorang anggota DPR dibayar sangat besar oleh negara karena beban yang ditanggungnya juga sangat besar. Masa depan Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bekerja tidaknya DPR. Kalau di PR diisi oleh orang yang berperilaku seperti Denny, nasib rakyat tidak akan mendapat cukup perhatian. Dibandingkan Kang Deddy, Denny seperti berada di ujung spektrum yang lain. Kang Deddy bekerja keras untuk rakyat, Denny bersantai-santai mengabaikan rakyat. Namun setelah mengatakan itu, saya tidak ingin menganggap Denny sebagai satu-satunya masalah. Terutama dalam pemilu 2024 ini ada begitu banyak artis dan selebritis yang terpilih masuk DPR. Dan ini adalah sebuah gejala yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Ada banyak selebritis yang melihat betapa menyenangkannya ya untuk bisa duduk di DPR. Mereka bisa duduk-duduk saja, ketawa-ketawa, dan uang mengalir deras ke kantong mereka. Peluang mereka untuk bisa masuk DPR memang jauh lebih besar dari para caleg lainnya. Wajah mereka kan sangat dikenal masyarakat, baik karena kehadirannya di siaran televisi, media online, dan juga media sosial. Dan masyarakat pun tidak merasa perlu untuk memilih wakil rakyat berdasarkan komitmen mereka untuk memperjuangkan rakyat. Selama berbelas atau berpuluh tahun, rakyat memilih para anggota legislatif yang sebenarnya tidak peduli dengan kaum pemilih. Bagi rakyat, ada tidaknya wakil rakyat kadang tak berarti apa-apa. Karena itulah ketika mereka berangkat ke tempat pemungutan suara, mereka mencoblos wajah yang mereka kenal. Partai politik sangat memahami psikologi masyarakat ini. Karena itulah partai politik berlomba menarik para artis untuk jadi calon anggota legislatif. Mereka tahu, bila mereka menampilkan banyak selebritis terkenal, jumlah anggota DPR mereka akan meningkat. Partai politik tak peduli dengan kualitas pemahaman politik para artis yang bergabung menjadi calon legislatif mereka.
partai bahkan tak melakukan pendidikan politik bagi para selebritis ini. Karena itulah saya duga banyak dari para anggota legislatif ini sebetulnya tak mengerti apa-apa ketika mereka akhirnya duduk di kursi DPR. Tapi buat partai politik, mereka ini adalah aktor penting. Partai akan menitipkan kepentingan mereka pada para artis ini ketika DPR harus mengambil keputusan. Para anggota partai ini tidak bersikap sesuai dengan apa yang mereka yakini. Mereka bersikap sesuai arahan partai. Saya menduga sikap kritis Denny terhadap Kang Deddy adalah titipan PDIP. Kita semua tahu bahwa PDIP berseberangan dengan Deddy. Di DPRD Jawa Barat misalnya, para anggota fraksi PDIP sempat walk out dalam pertemuan dengan Kang Deddy. Karena itulah, bila sekarang tiba-tiba Denny bersuara sebagai anggota DPR, itu sama sekali tidak berarti dia kali ini peduli dengan nasib anak-anak nakal yang dikirim ke barak militer. Bagi saya ini adalah sebuah kisah pahit demokrasi di Indonesia. Rakyat diizinkan untuk memilih secara langsung para wakil rakyat mereka, tapi partai politik malah menyodorkan orang-orang yang sebenarnya sama sekali tidak qualified. Seperti saya katakan, ini bukan cuma soal Denny. Denny saya sebut karena dia adalah anggota DPR yang paling sering muncul di acara hiburan di televisi nasional. Nama-nama artis anggota DPR lain bisa saya sederetkan di sini. Memang tidak semua artis di DPR tak bermutu. Saya bisa menyebut artis seperti Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, atau Dede Yusuf sebagai contoh yang mewakili para anggota DPR yang serius. Tapi mayoritas, seperti tak sadar, mereka sebenarnya menanggung beban amanat rakyat yang luar biasa. Semoga para artis di DPR ini perlahan mau melakukan introspeksi diri. Dengan posisi yang sudah diraih, mudah-mudahan mereka mau mengabdikan diri pada kepentingan rakyat banyak. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Selamat sore Bapak KDM. Salam dari saya, dari Timor Leste. Kepemimpinan Bapak itu saya follow terus dari Bapak punya TikTok. Saya lihat terus pekerjaan Bapak sangat mulia, dan saya bangga kalau jadi pimpinan harus seperti Bapak. Seluruh pimpinan-pimpinan di Indonesia maupun di luar negeri. Assalamualaikum Bapak Aing, KDM, Indonesia menang, Alhamdulillah. Di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Barreskrim itu nanti. Itu. Ini kan terkait dengan pidana. Oh ya, Mang Adel, nges lah aing mau ngalatih di budak paskibrakanya. Sama budak paskibraka teh dilatihna ku TNI jeung Polri. Eta berbau militer. Lamun aya nu salah teh di push up atau kita lari atau kumaha. Oke, aing bisa dipidanakeun euy. Oke, aing mau bisa nyatu anak pamajikan aing, mah mau aing di penjara. Ayeuna mah nu ngibarkeun bendera ganti we di ormasnya. Terus pelatihna Mang Adel, pelatih baris berbarisna jeung ngibarkeun bendera pusaka ke 17 Agustus. Wes lah aing mah pusing tah. Sok kitu we lah barudaknya. Bantuan mikiran hak aing lieur. Panadol mana panadol? Paramet aing pusing. Halo KDM, apa kabar KDM? Gubernur yang paling aktif di medsos. Dan sekarang berbagai jenis orang dimasukkan ke barak militer. Aku titip satu dong. Ada satu nih di Jakarta harus dititipkan ke barak militer. Itu loh yang suka jajan booking cewek pakai KTP ya. Bahkan PSK pun dibayar dengan KTP ya. Terus kalau ketemu bini orang atau anak orang langsung ngajak terus nikah istri kesekian, padahal ekonominya sendiri pas-pasan ya. Terus pernah punya Aspri, baru aja Aspri 1 sudah disuruh ngocok kopi Joni. Masa ngocok kopi Joni itu loh, Joni daerah Joni ya, disuruh ngocok ya.
Ini bahaya nih kalau berkeliaran ini, harus segera ditangkap, masukkan ke barak militer, ya. Oke, KDM, ada satu laki di Jakarta yang harus segera dimasukkan ke barak militer, membahayakan anak istri orang, putri-putri dan bini orang, ya. Tolong ya, kirim intelnya. Perlu dibawa karung besar, ya, karung yang sangat besar. Segera dibawa ke barak militer, ya, oke? Saya tahu ini tujuannya nih. Tujuannya ke siapa yang harus dibawa ke barak militer dan harus membawa karung untuk mengangkut orang ini. Aduh, Bang Hotman ini bisa aja nih. Yang harus pakai karung besar itu siapa ya? Karung ukuran besar untuk siapa? Tujuannya Bang Hotman ini apakah berinisial R depannya dan belakangnya N, huruf keduanya A, huruf ketiganya Z, terus keempatnya M. Ini inisial ya, inisial. Huruf kelimanya A, yang terakhir N. Itu mungkin karena harus membawa karung besar untuk mengangkut orang ini. Kocak. Oke, lanjut. Bawa aing pindah naik patwal, macet nih. Lari. Ya, oke, hari ini saya dibonceng nih, selamat saya, gak macet. Waduh, terima kasih nih Om. Siap, Pak Gubernur. Banyak. Siap. Ya, kita akan menanggapi satu persatu ya. Di sini tadi ada Ade Armando, seorang politikus yang mengkritik keras Kang Denny Cagur ya. Memang emang pantas kalau seorang DPR, seorang Denny Cagur, seorang pelawak, seorang artis yang bekerjanya belum terlihat nyata bagi rakyat, bahkan rakyat tidak pernah melihat cara kerjanya, tapi mengkritik KDM. Apakah itu pantas? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan di sini juga dijelaskan tentang masalah artis-artis yang masuk ke DPR atau DPRD ya. Di sini banyak sekali partai-partai yang memanfaatkan para artis tersebut. Bahkan dulu pernah ada ya, saya pernah mendengar bahwa PAN ya, atau singkatannya PAN. Gimana sih ini? PAN atau singkatannya PAN itu dulu diatasnamakan dengan Partai Artis Nasional, dan ternyata memang banyak sekali artis nasional yang masuk di dalam partai tersebut ya. Yang saya tadi inisialnya P AN, yang kalau disingkat itu PAN. Ya, itu adalah sebagai politik yang memanfaatkan para artis nasional ini untuk terjun ke dunia politik ya, DPR lah, atau nanti dicalonkan menjadi apalah ya. Itulah tekniknya dari partai-partai ya. Karena ketika yang kita katakan tadi ya, ketika pencoblosan kadang kita nggak tahu nih, bahkan kinerja DPR, DPRD itu kita kadang nggak tahu. Kadang ketika pencoblosan bareng nih, atau pencoblosan serentak ya, atau pemilu serentak, kan kadang dulu ada nih, kadang ada gubernur, bupati, camat, terus ada DPR, DPRD. Kita tuh mencoblos hanya orang-orang yang kita kenal saja ya. Kadang sampai saya juga kadang nggak tahu bahwa yang akan coblos nih gubernur siapa sih, dan nggak kenal juga, karena mungkin kurang bermasyarakat. Dan yang kedua, mau mencoblos bupati, bupatinya siapa sih, dan tidak pernah ketemu dengan masyarakat juga, kecuali orang-orang yang sering dekat dengan masyarakat, sering membantu masyarakat, turun ke lapangan ya. Mungkin saya sebagai masyarakat tahu. Apalagi yang model DPR, DPRD yang kita nggak tahu menau, asal kita datang ke pemilihan, coblos yang kita kenal saja ya. Ini triknya dari artis-artis. Maka dari itu banyak orang yang tidak tahu kerjanya apa DPR, DPRD nanti, tapi karena melihat, oh ini kenal nih, ini yang di TV nih, artis nih, akhirnya dicoblos. Padahal
cara kerjanya kita nggak tahu nih, mereka apakah serius bekerjanya atau memang hanya numpang jadi pejabat aja, profesional atau enggaknya kita nggak pernah tahu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu cara kerjanya DPR, DPRD ya. Cuman hanya tahu saja atas DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Dewan Perwakilan Daerah. Padahal untuk menata kerjanya, cara kerjanya kita nggak pernah tahu kan. Ya itulah partai-partai yang sering menganut atau memanfaatkan para artis. Dan yang dikatakan oleh Pak Ade Armando ini adalah biasanya partai-partai tersebut menggunakan artis-artis itu untuk memenangkan suara. Dan setelah jadi, di sana akan ada titipan-titipan dari partai. Contohnya kayak tadi ini, Kang Denny Cagur dari partai PDIP. Nah, dianya sendiri, anaknya aja masuk ke semi militer, dan seharusnya statementnya bukan menentang kebijakan KDM, seharusnya mensetujui atau pro dengan KDM, tapi nyatanya berbeda pendapatnya, sangat menentang. Perbedaan itu sangat terlihat jelas, padahal anaknya aja udah semi militer, kepingin anaknya disiplin, tapi ternyata karena dari PDIP jadi menentang seperti itu. Berarti ini sudah sangat jelas, saya kesimpulkan sudah sangat jelas bahwa ini adalah arahan dari partai. Nggak perlu saya singkat-singkat lagi, ini adalah orang-orang yang mengkritik ya, mau artis mau siapapun, ini adalah arahan dari partai. Partai apa yang sekarang sudah jelas, kita nggak perlu tutup-tutupi, adalah partai PDIP ya. Partai PDIP yang kemarin walk out, DPRD Jabar walk out bareng-bareng siapa? Partai PDIP. Nggak perlu kita tutup-tutupi lagi, memang sudah terbuka dan sudah sangat terkenal ya. Walk out partai DPR, partai apa? Kalian silahkan komen ya. PDIP ya. Dan Ono Surono yang selalu mengkritik dan menentang dari partai apa? PDIP lagi. Kang Denny Cagur dari apa? Jadi mereka hanya berbicara sesuai instruksi atau sesuai perintah sang pemimpin. Ada apa seperti ini gitu loh. Bahkan sampai ramainya Jokowi ya. Mungkin saya nanti akan menampilkan juga konten tentang Jokowi, permasalahannya isu-isu atau berita-berita yang sedang digarap oleh partai-partai tersebut. Sekarang orang-orang yang menyerang Jokowi pun dari mana? PDIP lagi. Jadi ada apa ini? Apakah kepingin menguasai Indonesia? Ya, saya nggak bisa jawab juga ya. Yang hanya bisa jawab ya kalian netizen yang bebas menjawab di sana di kolom komentar, bercoret-coret menjawab dengan sesuka hati ya. Oke, ini tentang pembahasan tentang kubu-kubu mana atau partai-partai mana yang mencoba untuk terus-menerus mencoba untuk menenggelamkan atau menjelekan ya. Kita udah sama-sama tahu dan sama-sama paham dan sudah dijelaskan juga sama orang politikus sama saja seorang Rocky Gerung. Cuman bedanya kalau politikus Ade Armando ini dia selalu pro dengan Jokowi, dia pro Prabowo, dia pro KDM, pro menurut saya yang positif, karena ya menurut saya yang positif karena berbicaranya selalu tidak menghina, tidak tidak mencaci maki, tapi ini hanya untuk menyadarkan saja dan tidak mengolok-olok dan tidak mengajak masyarakat untuk membenci atau apapun itu ya. Nah, tapi bedanya kalau politikus yang pernah kita dengar, Rocky Gerung, ya itu kan terlihat sekali menekan, menjatuhkan, menjelekan ya, itu perbedaannya. Jika kalian semuanya penasaran dengan Ade Armando ini siapa, silahkan searching di Google Ade Armando, nanti akan muncul seorang politikus, seorang dosen, dan seorang aktivis, dan semuanya ada di sana. Dan jika kalian mau menonton tentang konten-kontennya Ade Armando ini, ada di channelnya bernama Cokro TV ya, silahkan. Pasti akan pro semua dengan KDM, pro Jokowi, pro Prabowo ya, pro yang yang menjadi kontroversi sekarang ya. Dan kita bahas lagi tentang di sini ada orang Timur Leste. Tahu Timur Leste kan? Timur Leste dulunya adalah Timur yang sudah pecah menjadi merubah negaranya sendiri. Timur Leste. Ada orang Timur Leste yang sangat mengagumi sosok KDM dan menginginkan KDM menjadi seorang pemimpin. Bahkan menginginkan juga pemimpin seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, berarti seluruh dunia seperti KDM. Ini ngeri nggak sih orang Timur Leste? Coba dulu kalau pemimpinnya, mungkin ya kalau KDM dari dulu mungkin tidak ada perpecah belahan ya. Wow, ini sangat saya apresiasi sekali ya orang Timur Leste sampai ngomong seperti ini. Tadi juga ada seorang TNI yang menanggapi tentang Ade Setiawan yang melaporkan KDM ya, karena katanya pendidikan yang berbau militer itu melanggar HAM ya. Ya, ini merespon lah sebab itu seorang TNI ini, ya udah kalau seperti itu saya TNI nggak akan mengajarkan lagi anak-anak yang akan menjadi paskibra, pemimpin upacara dan lain sebagainya, karena semuanya itu semuanya berbau
militer berbau TNI dan Polri. Pada kesimpulannya paskibra, baris berbaris sampai ke pramuka juga itu adalah bagian dari semi militer ya. Kalau ini melanggar HAM ya sudah begini saja katanya, kata orang TNI ini, biarkan ormas yang nanti akan mendidik. Itu keren, menyenggol ormas. Biarkan saja ormas yang nanti akan mengajari paskibra. Coba ormas ngajarin paskibra dan Ade Setiawan nanti jadi komandonya. Bagaimana hasilnya? Ditantang seperti ini sama TNI. Nah, TNI takut, jadi takut nanti ketika ada kesalahan. Kan biasanya di sekolahan pun di pramuka tetap suruh push up, suruh lari. Itu kan hal yang biasa. Saya rasakan dari kecil juga ketika sekolah seperti itu. Ketika dicukur menjadi rapih oleh gurunya nggak apa-apa. Yang penting cukurnya rapih. Jangan cukur yang asal-asalan atau botak sebelah gitu. Tapi kalau di barak militer atau semi militer kan cukurnya rapi. Yang dilihat seperti kemarin di video cumanya rapi. Kenapa menyalahkan dengan dicukur menjadi botak? Bukankah semua orang tua menginginkan anaknya ini cukurannya rapi? Nah, inilah Adel Setiawan ini yang harus diperiksa oleh psikolog atau berobat jalan. Menurut saya seperti itu ya. Menurut saya nih Pak Adel Setiawan harus berobat jalan. Saya tahu Pak Adel Setiawan ini adalah seorang pengacara. Dan saya tahu juga Pak Adel Setiawan ini pernah menggugat KPU waktu pemilihan umum kemarin. Semuanya sudah saya cari dan saya searching siapa orang yang memang mengkritik, orang yang orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan, orang-orang yang tidak setuju dengan KDM. Saya mencoba untuk mencari informasi ya gitu. Jadi memang Pak Adel Setiawan ini memang banyak ya, banyak perannya di sana. Pernah jadi pengacaranya Anies Baswedan, juga pernah menjadi tim suksesnya Anies Baswedan. Ya itulah. Maka dari itu kenapa sekarang buru-buru untuk menenggelamkan KDM, karena takut nih RI 1 Anies Baswedan nanti naik akan kalah, karena surveinya 95% KDM menang unggul ya. Apalagi nanti di pilpres ya kalah telak lah. Makanya saking ketakutannya KDM ini harus dipidana 5 tahun atau berapa tahun, sama kayak dulu Ahok. Saya nggak perlu menghilangkan nama atau pakai inisial, sama kayak dulu Ahok lagi bagus-bagusnya sama Pak Jokowi ini jadi gubernur dan wakil gubernur, lagi bagus-bagusnya langsung ditenggelamkan dengan cara yang sedemikian rupa. Karena tenggelamnya Pak Ahok dulu banyak cara yang gagal, tapi berhasilnya dari salah satu pidatonya atau ceramahnya di sana. Dan tukang editnya siapa? Silahkan searching. Sekarang udah ada AI, ada ChatGPT. Silahkan searching. Dari orang mana? Silahkan cari tahu. Oke, sekiranya cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata salah atau kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Saya mengatakan yang apa adanya, bukan menyinggung atau sengaja mencela. Ya kalau yang tersinggung ya kenapa Anda tersinggung ya. Gitu aja ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye. Gemes aing deh.